Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam awas. Selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Bersama saya hari ini, Denny Firmansyah, selaku host di acara kali ini. Pada acara hari ini, kita akan membahas tentang apa sih itu penanganan pelanggaran, khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Utara sendiri. Bersama saya hadir saat ini Pak Dr. Sulyadi. Selamat datang Pak Dokter. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Beliau ini adalah koordinator pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang ada di Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Beliau adalah komisioner pada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara periode 2023 sampai dengan 2028. Pertama-tama Pak, saya ingin menanyakan tentang apa sih itu penanganan pelanggaran dalam pemilu atau pemilihan. Bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Sebelum saya akan menjelaskan terkait dengan penanganan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara, terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih nih sudah diundang di podcastnya Bapak Denny Firmansyah nih. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi Bapak Denny Firmansyah. Semoga podcast Bapak ini kedepannya semakin sukses ya Pak Denny ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Denny ya. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu pelanggaran ya. Kalau kita mengacu kepada Perbawaslu 7 tahun 2022 ya, terkait dengan Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran, bahwa pelanggaran itu adalah perbuatan yang melanggar atau perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu yang dimaksud dengan pelanggaran. Jadi ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu itu, tetapi itu tidak dilaksanakan sesuai dengan regulasi itu oleh baik itu oleh peserta pemilu maupun oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah itu yang dimaksud dengan pelanggaran itu. Luar biasa. Dalam hal penanganan pelanggaran gitu Pak, kalau boleh tahu siapa saja yang boleh melapor dalam hal ini kira-kira Pak? Baik ya. Jadi kalau kita mengacu di peraturan perundang-undangan, bahwa yang boleh melapor terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu ataupun pada saat pemilihan itu ada 3 sebenarnya ya. Pertama itu adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih di wilayah setempat ya, yang sudah memiliki hak pilih. Kemudian ada juga pemantau pemilih yang terdaftar di KPU. Kemudian yang ketiga itu adalah peserta pemilu itu sendiri atau peserta pemilihan itu sendiri. Itu ada 3 orang ini yang bisa menyampaikan laporan itu kepada Bawaslu, baik itu di tingkat di kecamatan yang disebut dengan Panwaslu kecamatan maupun di Bawaslu kabupaten ataupun di Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI. Jadi ada pertama itu yang saya sebutkan tadi adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih di wilayah setempat ya, di wilayah setempat. Misalnya ada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Lombok Utara misalnya ya. Jadi warga Lombok Utara itulah yang memiliki hak pilih itu yang menyampaikan laporan kepada Bawaslu ataupun kepada Panwascam yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian ada juga pemantau. Pemantau ini kan yang terdaftar ya, pemantau yang terdaftar di KPU. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta pemilu atau peserta pemilihan itu sendiri. Jadi ini dalam hal siapa saja yang mempunyai kepentingan lebih rincinya Pak ya? Tidak sebenarnya, kan ini sebenarnya karena demokrasi itu adalah milik kita bersama semua rakyat. Jadi siapapun misalnya yang di masyarakat itu yang secara langsung melihat adanya pelanggaran itu silakan itu bisa memiliki kewajiban lah, memiliki hak ya, memiliki hak untuk melaporkan siapapun yang melanggar itu. Jadi tidak tidak semata-mata misalnya khusus misalnya orang yang berkepentingan saja, tidak, siapapun itu misalnya masyarakat ya selama memenuhi kriteria tadi. Ada 3 hal kriterianya itu. Jadi warga setempat yang sudah memiliki hak pilih, kemudian ada pemantau juga, kemudian ada juga peserta pemilu. Jadi begitu. Oke, terima kasih Pak. Untuk itu Pak, pelaporan ini kan bisa dijelaskan sih Pak, apa-apa saja yang jenis-jenisnya pelanggaran yang bisa dilaporkan gitu Pak. Oke, baik ya. Pak. Karena dalam pesta demokrasi kita itu, atau kita mengacu kepada aturan regulasi kita terkait dengan regulasi pemilu maupun dengan regulasi tentang pilkada ya, kalau kita masih mengacu regulasi kemarin misalnya ya, bahwa ada beberapa pelanggaran yang bisa dilaporkan kepada Bawaslu atau kepada pengawas pemilu lah secara umum ya.
Pertama ada yang disebut dengan pelanggaran kode etik. Oh, pelanggaran. Pelanggaran kode etik. Jadi pelanggaran kode etik itu adalah pelanggaran terkait dengan sumpah janji jabatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Misalnya entah itu Bawaslu, kemudian jajaran di bawahnya, ataupun KPU dan jajaran di bawahnya. Ada sumpah janji yang dilanggar misalnya. Dilanggar itu bisa dilakukan, bisa masuk dalam ranah pelanggaran kode etik. Itu bisa kita masukkan misalnya, kalau KPU misalnya ya. Kalau KPU misalnya kemudian ada masyarakat yang melaporkan kepada Bawaslu, misalnya KPU, ini misal saja ini, kita misal saja. Misalnya KPU itu ikut dalam ikut mengkampanyekan orang misalnya ya, itu kan salah satu pelanggaran kode etik ya. Karena apa? Karena penyelenggara pemilu itu harus netral, tidak boleh berpihak kepada peserta pemilu yang satu maupun yang lainnya. Jadi kalau itu ada laporan ke Bawaslu, maka Bawaslu bisa merekomendasikan hasil kajiannya itu kepada DKPP ya, kepada DKPP. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, ya, ada yang disebut dengan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu merupakan pelanggaran terkait dengan tata cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tata cara yang dilakukan oleh jajaran di bawah, misalnya jajaran KPU, misalnya tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Maka itu disebut dengan pelanggaran administrasi. Kemudian, nah ini yang sering terjadi juga di Lombok Utara, ada yang disebut dengan pelanggaran tidak pidana pemilu. Jadi pelanggaran tidak pidana pemilu itu adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang yang melanggar memang peraturan yang ada di undang-undang itu sendiri. Yang memang di undang-undang itu ada beberapa pasal, ya, ada beberapa pasal yang memang mengandung unsur-unsur pidana di sana, unsur-unsur pidana. Jadi kalau mereka misalnya melanggar peraturan itu, pasal-pasal itu, maka mereka bisa dikenakan pidana sesuai dengan regulasi yang ada. Misalnya kalau dia melanggar Undang-Undang 7, ya kita proses dengan peraturan yang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Gitu. Nah kemudian ada yang selanjutnya. Selain itu ada juga yang disebut dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi Bawaslu itu tidak hanya semata-mata berkaitan dengan Undang-Undang Kepemiluan, tetapi mereka juga, kita Bawaslu itu, misalnya ada guru ikut berkampanye, itu kan melanggar undang-undang lainnya, itu peraturan perundang-undang lainnya, yaitu melanggar Undang-Undang ASN. Kenapa? Karena di Undang-Undang ASN itu guru yang ASN tidak boleh ikut berkampanye. Dan berarti ini kan mereka ikut berkampanye itu menyalahi peraturan perundang-undangan lainnya. Bagaimana cara kami di Bawaslu itu? Caranya adalah menangani semua itu adalah, jadi Bawaslu ketika menerima laporan ataupun ketika kita menemukan ada temuan, misalnya ada temuan seorang guru ikut berkampanye, temuan itu kemudian kita plenokan oleh pimpinan, ternyata di sana ada unsur pelanggaran terkait dengan netralitas ASN misalnya. Maka setelah kita buat kajiannya kita rekomendasikan kepada pihak terkait. Kalau ASN itu kan kepada KASN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara ya. Itu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Atau misalnya contohnya begini. Yang terbanyak terjadi di Lombok Utara kemarin itu adalah perangkat kewilayahan atau yang kita sebut dengan ya yang lazimnya itu adalah kepala dusun. Yang lazimnya itu adalah kepala dusun. Jadi mereka itu ikut berkampanye. Bahkan ikut mengkampanyekan orang juga, calon juga itu ya. Maka itu kalau terbukti itu misalnya ada pihak yang melaporkan, kemudian ditangani oleh Bawaslu, maka hasil kajian itu kita rekomendasikan kepada pihak yang terkait. Mana pihak yang terkait itu? Pihak kan bukan Bawaslu yang melakukan yang memberikan sanksi. Kalau peraturan perundang-undangan lainnya itu kita hanya membuat kajian saja. Apakah betul itu melanggar peraturan perundang-undangan lainnya? Kalau betul itu kita rekomendasikan kepada instansi terkait. Seperti tadi ASN kepada KSN, kalau kepala dusun itu kepada kepala desa dan instansi terkait ya, DP2KB misalnya. Kita rekomendasikan ke sana. Jadi itu ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu maupun pada saat pemilihan ya. Jadi yang pertama itu pelanggaran kode etik yang disebut dengan, kemudian ada pelanggaran administrasi, kemudian ada juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya gitu. Menarik sekali Pak, terutama dalam hal siapa saja yang boleh melapor. Siap. Terus apa saja jenis pelanggaran yang seperti dijelaskan oleh Pak Dr. Suryadi. Selanjutnya Pak, kalau yang di KLU kan tadi dijelaskan paling banyak itu pelanggaran ada ASN, kemudian ada yang banyak itu juga adalah pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat kewilayahan. Berarti selama ini jatuhnya kebanyakan jenisnya itu seperti rekomendasi gitu, Pak? Ya ada pada saat pemilu kemarin tahun 2024 itu
itu ada juga pelanggaran tindak pidana pemilu. Oh, Ya. itu ada juga. Ada juga pelanggaran tindak pidana pemilu itu dalam bentuk pemberian, ini money politik sebenarnya, money politik ya. Di money politik itu bukan hanya pemberian uang sebenarnya, karena di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu juga mengatur uang dan materi lainnya, pemberian uang dan materi lainnya. Materi lainnya itu bisa barang dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang kita tangani pada tahun 2024 pada saat pemilu waktu itu ya, pada saat pemilu. Kami tiga pimpinan itu melakukan rapat pleno pada waktu itu. Setelah kami rapat pleno, ternyata memang ada dugaan pelanggaran di sana. Ada dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemudian pada saat itu setelah kami melakukan rapat pleno, kemudian itu kan diregister itu. Ya. Diregister, kemudian setelah diregister, kemudian itu dalam waktu 1 kali 24 jam itu kita alihkan itu ke pembahasan bersama dengan teman-teman di Gakumdu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu ya, itu gabungan dari Bawaslu, kemudian ada juga kepolisian, penyidik dari kepolisian, ada juga dari penuntut dari kejaksaan ya, dari kejaksaan. Ada 3 lembaga yang tergabung di sana. Jadi kami melakukan pembahasan, kemudian memang semua sepakat pada waktu itu harus ditelusuri, bukan ditelusuri, harus diperdalam. Jadi harus didalami kembali, sehingga pada waktu itu kami melakukan klarifikasi, dan setelah kami melakukan klarifikasi, kami membuat kajian di Bawaslu itu. Ingat, di klarifikasi itu kami di Bawaslu itu kalau kan pembahasan itu ada 2 tahap, ada beberapa tahapan. Setelah kita register itu tindak pidana pemilu itu, pelanggaran tindak pidana pemilu, kemudian kita bawa pembahasan kepada Gakumdu. Setelah di Gakumdu itu pembahasan pertama, oh memang di sana ada peristiwa pelanggaran. Kemudian dugaan pasal ini misalnya ya. Kemudian baru kita sepakat untuk melakukan klarifikasi lagi. Siapa yang kita klarifikasi ya? Jelas di sini adalah pihak terlapor, kemudian pelapor, kemudian saksi-saksi. Nah pada waktu itu dari hasil klarifikasi kami dari Bawaslu melakukan klarifikasi. Polisi, penyidik itu melakukan ada yang disebut dengan penyelidikan, ya. Mereka melakukan penyelidikan. Kemudian berapa hari setelah itu, karena penanganan kalau pemilu itu kan 7+7 itu setelah diregister. Oh, ya. 7+7. Itu waktunya 7+7 setelah diregister ya, setelah diregister. Setelah kami melakukan klarifikasi, kami bawa lagi ke pembahasan kedua. Di pembahasan kedua itu kita akan menentukan apakah unsur-unsur pasalnya sudah terpenuhi. Ternyata pada waktu itu sudah terpenuhi unsur-unsur pasalnya. Sudah terpenuhi. Jadi dari tim penyidik juga sudah karena kita melakukan pembahasan kan, pembahasan bersama. Hasil kajian kami bawa, itu kami jelaskan. Kemudian penyelidik dari kepolisian juga menyampaikan hasil penyelidikannya, ternyata sudah terpenuhi semua, rampung pada waktu itu ya. Sehingga pada waktu itu penanganan pelanggaran tindak pidana itu ya itu diteruskan waktu itu. Diteruskan kepada Polres waktu itu. Itu sampai tahap tahap terakhir. Kemudian kepolisian juga melimpahkannya kepada JPU ya di kejaksaan. Kemudian kejaksaan juga melimpahkannya ke pengadilan. Itu sampai di pengadilan itu. Sampai terakhir di pengadilan. Hasilnya itu gimana Pak kalau boleh tahu kita? Penasaran gitu. Itu tidak diponis waktu itu ya. Yang penting kita dari Bawaslu itu sudah melakukan sesuai dengan prosedur kan. Entah kalau berkaitan dengan itu diponis atau tidak, dianggap bersalah atau tidak oleh pihak di atas kita, itu tidak menjadi persoalan bagi itu kita kan. Dalam hal pengadilan. Ya itu kan wewenangnya pengadilan yang membuktikan di sana kan. Yang penting sudah kita dari Bawaslu itu, yang penting kita sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur. Nah itu intinya kan. Iya, benar sekali. Untuk yang terakhir nih Pak. Siap. Apakah ada pesan-pesan yang bisa disampaikan terhadap masyarakat Lombok Utara pada pemilihan selanjutnya terkait sehingga terjadi minimnya penanganan pelanggaran gitu Pak untuk masyarakat? Apa yang bisa disampaikan Pak? Oke, baik, terima kasih ya Mas Denny ya. Jadi begini, karena demokrasi ini adalah milik kita bersama sebenarnya ya. Jadi tanggung jawab pengawasan itu, tanggung jawab terkait dengan demokrasi itu bukan tanggung jawab di penyelenggara saja. Tetapi ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu tanggung jawab dari penyelenggara, tanggung jawab dari peserta, kemudian tanggung jawab juga masyarakat semuanya. Jadi tanggung jawab masyarakatnya. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran ke depannya, misalnya, ya pengawasan itu harus melibatkan stakeholder juga, kemudian melibatkan masyarakat secara umum, ya masyarakat secara umum supaya masyarakat itu juga berani untuk menyampaikan laporan atau menyampaikan informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Jadi sebagai closing statement mungkin dari saya ini bahwa demokrasi itu adalah sistem yang memberikan ruang kebebasan kepada rakyat, ya,
Jadi jangan cederai kebebasan rakyat itu dengan sogokan, kemudian dengan paksaan dan lainnya. Jadi kita harus hargai bahwa demokrasi adalah kebebasan bagi rakyat untuk menentukan siapa yang pemimpin yang cocok bagi rakyat itu sendiri, maka jangan cederai hak masyarakat itu sendiri. Terima kasih Bapak Baik. Dr. Sulyadi Sama-sama. atas waktunya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ikuti dan follow, subscribe akun media sosial Bawaslu di Instagram, YouTube, dan lainnya. Sekian, terima kasih. Baik.